Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan kami dalam podcast Syariah bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullah khairan kehadirannya di podcast hari ini. Sehat, semangat, dan mudah-mudahan berkah. Amin. Ilmu yang diberikan kepada kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bincang tentang gadai. Dan ini juga tidak lepas dari keseharian masyarakat kita, persoalan gadai ini. Apa rambu-rambunya, bagaimana sebenarnya Islam mengatur persoalan gadai ini. Baik Ustadz, mungkin kita jelaskan dulu apa gadai itu. Ya, gadai itu sebenarnya akad untuk menguatkan utang piutang. Ya. Akad untuk menguatkan utang piutang. Utang piutang dengan adanya barang jaminan. Ini kan gadai itu kan rohan, itu barang jaminan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ada rohan yang dipegang untuk murtahin yang menerima barang gadai. Nah, dalam pegadian ini kenapa kok harus ada dalam utang piutang itu, kenapa dalam ayat ini dianjurkan untuk ada barang jaminan? Karena begini, utang itu sebenarnya sesuatu yang sangat berat ya. Sampai Rasulullah mengatakan, lau anna rajulan qutila fisabilillahi thumma ahya thumma qutila thumma ahya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Artinya utang yang tertinggal belum terbayarkan itu bisa menjadi penghalang dia untuk masuk surga, meskipun dia syahid 3 kali sekaligus ya. Beratnya itu ya. Ya, beratnya utang. Maka meskipun dia syahid 3 kali, itu utangnya kalau belum dibayar itu menjadi penghalang. Bukan berarti dia nggak masuk surga, bukan. Tetapi di akhirat dia terhalang dulu untuk diselesaikan hatta yuqda anhu dainuhu, sampai perkara utangnya diselesaikan. Nah, nanti otomatis penyelesaian utangnya dengan pahala bayar ya kan gitu. Oh, gitu. Nah, maka itu sesuatu yang memberatkan. Maka Islam memberikan sangat anjuran kalau kita itu utang dan tidak ada penulis. Kalau ada penulis tercatat, kemudian ada saksi, itu kan ada yang mengingatkan. Kalau kita punya utang lupa, yang nagih juga pekewo, diingatkan, itu kan bisa selesai urusan kita meskipun kita meninggal kapanpun ya. Tapi ketika tidak ditulis, ketika tidak dicatat, tidak ada saksi, maka jaminan ini penting ya. Kenapa? Karena dengan jaminan ini menjadi bukti ya bahwa si fulan itu utang kepada kami. Ini buktinya ada jaminan ya, itu sehingga menguatkan utang. Makanya tawthiqu dainin bi'ainin yumkinu ifahu min a'u min thamaniha. Kata para ulama, menguatkan utang yang memungkinkan pembayaran dengannya atau penjualan dengan harganya. Itu bisa dilakukan dengan gadai. Sama seperti Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Sebenarnya Rasulullah kan masih punya utang itu. Ya, yaitu pembelian gandum. Ya, kata Aisyah, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyin wa rahanahu dir'a, dan beliau menjadikan baju perang beliau menjadi jaminan, tapi aman utang Rasulullah. Artinya terbayarkan. Kenapa? Karena baju perang beliau dengan gandumnya lebih mahal baju perang beliau. Nah, sehingga andaikan Rasulullah belum bayar, tidak ada masalah, utang Rasulullah secara otomatis terlunaskan, bahkan ada sisa dari di tangan orang Yahudi ini dengan baju perang beliau. Berarti utang ini gadai ini sebenarnya hutang tapi ada jaminan gitu ya. Ya, gadai sebenarnya akad utang. Akad utang sebenarnya akad yang menguatkan utang. Akad yang menguatkan utang. Di akad khusus yang menguatkan utang, akad dari sebuah utang. Utang itu sebenarnya kan tidak perlu ada jaminan. Ya, boleh tanpa jaminan. Tapi ketika ada rohan jaminan, ini menguatkan agar si yang berhutang aman kalau dia meninggal suatu saat. Yang ngutangi juga aman kalau dia melarikan diri nggak membayar, ada barang yang digunakan untuk membayar. Berarti ada rukun-rukunnya dalam gadai ini? Ada ya. Rukun gadai ini kan para ulama menyebutkan ada pertama yaitu murtahin, orang yang ngutangi ya. Atau murtahin itu orang yang menerima gadai ya. Dalam hal ini tentu yang ngutangi ya. Kedua rohin itu orang yang menggadaikan ya. Yang menggadaikan ya. Rohin itu orang yang menggadaikan. Kemudian ada pula rohnan itu barangnya barang yang digadaikan. Dan yang keempat ada roksul mal ya. Roksul mal itu harta hasil gadaian ya. Atau nilai? Bukan. Roksul mal itu modal atau harta yang didapatkan karena utang.
harta utangan lah bahasa harta kita. utangan ya. Ya, karena nggak mungkin, Mas saya nggak ada motor, mau utang berapa? Enggak, saya nggak utang, saya cuma gade aja. Loh, kalau jenengan nggak utang berarti bukan gade, ini nitip kan itu kan? Nitip motor bukan gade. Gade itu karena ada utang. Ya. Ada utang. Nggak mungkin gade tanpa adanya ra'sul mal yang didapatkan, itu nggak mungkin. Maka ketika ada ra'sul mal, sesuatu yang didapatkan, ya maka dia memberikan jaminan, yaitu berupa rohan barang gade tersebut. Yaitu rukunnya. Maka dalam perkara gade ini sebenarnya perkara yang harus diperhatikan adalah perkara-perkara utang piutang, ya. Perkara-perkara utang piutang. Bahkan sampai dalam masalah gade ini, para ulama itu sampai memberikan kaidah-kaidah. Jika terjadi hal-hal yang diinginkan, ini maka ada solusi penyelesaiannya. Contoh misalkan, gade ini termasuk akad yang mengikat salah satu pihak saja. Salah satu pihak Ya, itu maksudnya yang pihak rohin ya. Karena pihak rohin dia terikat atas akad gade. Artinya dia tidak semena-mena membatalkan barang gade. Sedangkan murtahin yang menerima barang gade, dia tidak terikat. Artinya jika dia membatalkan barang gade, misalkan sah-sah saja. Kalau misalkan saya menggadekan motor misalkan ke jenengan, saya dapat utangan 10 juta. Motor otomatis dipegang penjenengan. Saya pegang. Sebagai murtahinnya saya rohin yang menggadekan. Nah, suatu saat saya butuh motor, terus saya bilang, Ustadz Afan, motornya mau saya ambil. Nggak bisa, karena saya terikat dengan jenengan. Kalau jenengan nggak mengizinkan, saya nggak bisa maksa untuk ngambil barang gade. Tapi kalau posisi jenengan sebagai murtahin, itu nggak terikat. Misalkan jenengan, Ustadz Afan, motor yang kemarin digadekan, diambil aja lah, nggak apa-apa, nggak usah pakai gade. Maka saya ambil motor itu. Boleh jenengan membatalkan gade itu. Mas, motornya diambil aja, nggak usah pakai gade-gadenan. Saya percaya sama antum. Boleh jenengan batalkan barang gade. Tapi kalau saya, Ustadz Afan, ternyata motornya saya pakai, nggak jadi saya gadekan, tapi utang masih ada. Nah, ini nggak bisa. Rohin terikat dengan murtahin yang digadekan. Tapi murtahin tidak terikat pada rohin. Nah, itulah akad yang mengikat hanya salah satu pihak. Salah satu pihak. Itu akad rohan, akad gade. Ada jangka waktunya nggak itu, Ustaz? Kalau masalah jangka waktu itu sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan di antara mereka, utangnya mau dibayar kapan. Nah, kaidahnya ada banyak kaidah tentang masalah gade. Pertama, misalkan barang gade itu tentunya ada di tangan murtahin. Barang saya gitu ya, bukan di tangan rohin. Kalau orang gadekan tapi barangnya di tangan rohin, ini bukan gade, itu utang biasa tanpa jaminan. Berarti ada penyerahan barang. Ada penyerahan barang untuk menjadi jaminan, dan itu di tangan rohin. Yang kedua, para ulama membolehkan bahwa pemegang barang gade boleh bukan murtahin, asalkan disetujui oleh murtahin. Contoh, saya mau menyerahkan barang gade itu ke antum, saya ragu-ragu misalkan, nanti jangan-jangan malah rusak atau hilang gitu. Gimana kalau kita serahkan ke pihak ketiga? Sepakat, gitu ya. Saya sepakat, dia yang megang, tapi saya nggak bisa ngambil kecuali dengan izin jenengan. Tidak bisa ngambil ke pihak ketiga barang tadi. Kecuali dengan izin jenengan. Karena jenengan yang menguasai barang itu sesungguhnya. Cuman yang megang dia. Sebagai pihak yang disepakati bersama, itu dibolehkan. Kemudian kaidah yang lain adalah jika saya sudah melunasi uang utang saya, maka wajib bagi murtahin harus segera menyerahkan barang gade itu. Nggak boleh saya tahan. Nggak boleh saya tahan. Langsung serahkan. Harus serahkan karena itu sudah lunas. Nggak boleh. Maaf, saya tahan dulu. Nggak boleh karena saya sudah lunas. Kecuali belum lunas. Nah, maka jangan tahan boleh. Itu nggak ada tambahan juga ya? Tambahan apa ya? Bawahnya tadi kan nilai barangnya bertambah ketika atau jadi gade. Nah, begini. Nah, itu juga jadi pembahasan para ulama. Kalau saya menggadekan ayam misalkan, ayam hias, ternyata bertelur. Ini telur milik siapa? Murtahin atau rohin? Ini jadi pembahasan para ulama. Yang paling kuat adalah milik rohin. Karena itu ayamnya ayam saya. Maka kalau bertelur itu telur saya, pemilik bukan, yang mau menggadekan tadi bukan telur yang murtahin. Makanya sama ketika saya yang mengambil manfaat atas ayam yang saya miliki, di mana dia bertambah bertelur itu menjadi milik saya, maka resiko atas barang ini juga tanggungan saya. Meskipun di tempat saya, tempat selama saya tidak ada kelalaian. Contoh, saya menggadekan motor, kepada seseorang. Ternyata sudah dijaga dengan baik di rumahnya macam-macam. Ternyata tetangganya kebakaran, terus merembet sampai ke rumah dia. Rumahnya habis plus motor saya di dalam. Itu bukan kelalaian dia. Memang
terjadi bencana, Ya. kemudian motor saya hangus, ya sudah, saya tidak bisa menagih murtahin untuk mengembalikan motor saya. Saya bisa nuntut itu Tidak ya. bisa nuntut, karena resiko pada barang itu ada pada diri saya, selama bukan kelalaian murtahin. Oh, berarti dari awal memang resikonya pada orang yang menggadekan itu. Iya, ya. Misal ya saya menggadekan sapi, Ya. terus sudah dipelihara sama dia dengan baik-baik, mati juga, itu resiko saya. Saya nggak boleh menuntut murtahin untuk mengganti. Gitu ya. Tapi kalau kelalaian murtahin nggak dikasih makan 2 hari lupa mati, jenengan mengganti Iya. sapi saya. Contoh sederhana yang ada di masyarakat Ustaz, Iya. umpamanya Ustaz gadekan motor, saya yang nerima gitu. Iya. Terus motor itu saya gunakan, itu gimana? Itu masuk kaidah berikutnya, di mana barang gade tidak boleh dimanfaatkan Oh, oleh tidak boleh dimanfaatkan. murtahin. Itu nggak boleh, Meskipun disetujui. meskipun disetujui, karena itu gitu. menjadi riba. Berarti dibiarkan berhenti Iya, gitu. tidak boleh dimanfaatkan. Ya, sebagian ulama masih membolehkan. Kalau mau dia memanfaatkan, dia harus nyewa. Oh gitu. Nyewa Ya. kepada rohin. Kenapa? Karena akad gade itu sebenarnya kan akad penguat utang. Iya. Karena di sini terjadi utang piutang, maka tidak boleh mengambil manfaat apapun atas utang piutang. Nah, memanfaatkan barang gade itu termasuk mengambil manfaat atas utang piutang. Makanya nggak boleh. Memang ada pengecualian dalam riwayat Imam Ahmad tentang ad-dhahru yurkabu idza kana marhunan, tentang hewan tunggangan yang dijadikan jaminan barang gade atau hewan perah yang dijadikan jaminan, itu boleh diambil manfaatnya apabila murtahin mengeluarkan biaya pemeliharaan yang real nyata, ya, Oh, yang gitu. real nyata. Bisa dihitung ya Bisa pengeluarannya dihitung, gitu. pengeluaran saya dari ngasih makan itu sekian, maka saya boleh mengganti biaya itu dengan, kalau rohin nggak mau membayar, Iya. ini biaya pakanmu dari sapi yang kamu gadekan itu sehari sekian, dia nggak mau membayar, saya nggak punya uang, ya maka ya sudah, maka kalau sapi itu bisa mengeluarkan susunya, saya boleh ambil untuk sekedar mengganti upah pemeliharaan itu. Itu ya. Ya, itu hanya itu dibolehkan oleh banyak para ulama. Termasuk kalau itu hewan tunggangan, boleh digunakan untuk dinaiki. Nah, sekarang jadi perdebatan, apakah motor, mobil yang digadekan itu butuh biaya perawatan? Nah, sekarang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para. Saya baca dalam fikih muamalah Syekh Dr. Muhammad, seorang ulama di Riyadh, itu dia sampaikan boleh, ya. Boleh. Tapi ternyata dibantah oleh banyak ulama yang lain, nggak boleh, karena nggak bisa dikiaskan antara motor, mobil dengan hewan tunggangan kuda. Tunggangan kuda ya. Karena begini, hewan tunggangan kuda, onta, keledai itu kalau digadekan, selama dia dikasih makan itu normal tubuhnya, kondisinya dan sebagainya normal. Tapi kalau mobil motor dipakai itu aus bannya, aus rantainya, aus olinya, kemudian belum nanti baret-baret, belum nanti kalau lecet-lecet, kemudian penurunan nilai ekonomi dari barang itu. Ya. Apakah mau mengganti itu si murtahin yang memakai itu? Ya. Kan nggak mau. Kalau misalkan baunya yang tadinya, bannya yang tadinya masih kelihatan baru, terpakai selama setahun gadai, ternyata jadi tipis, tipisnya berkurangnya sedikit, mau nggak dia mengganti jadi baru? Kan juga nggak mau. Tapi kalau nggak diganti, dia mengambil manfaat yang jelas, perawatannya nggak seimbang dengan itu. Dan perawatannya untuk motor mobil kan cukup dengan disuruh menuhi bensinnya, kita panasi selama 3 hari sekali, kan sebenarnya sudah aman ya. Sehingga saya lebih condong mencari pendapat yang lebih selamat adalah tidak boleh memanfaatkan itu. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Gadein ternyata rumit juga ya. Iya. Itu menguatkan hutang, hutang piutang gitu ya. Kemudian orang yang menyerahkan barang itu, bahwa barang itu tetap ada pada diri orang menyerahkan, orang yang menggadekan. Tapi penguasaan ada pada orang yang diserah itu murtahin tadi. Kemudian juga tidak boleh dimanfaatkan, karena kalau dimanfaatkan ada nilai bertambah atau berkurang gitu ya, yang itu terjebak pada perbuatan hutang gitu. Masya Allah. Makanya kalau kita kembangkan ini masalah gade, nanti bisa rontotnya ke jual beli motor pedotan. Nanti ada pembahasan sana kalau mau, kan itu kan bisa dibahas. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz, luar biasa. Jazakallahu khairan. Ini manfaat, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pegadaian, muamalah dan sebagainya, sehingga kita memang melakukan muamalah itu enak, tenang, ridho, dan mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Baik, singkat Ustaz, apa yang Ustaz berikan saran kepada kita semua terkait dengan pegadaian ini? Ya, pertama, gade ini sesuatu yang menjadi satu anjuran di dalam Islam ketika orang berhutang, karena ini mengamankan pihak yang ngutangi maupun yang dihutangi. Tapi sekali lagi
ini akad utang piutang, maka diperhatikan kaidah dalam utang piutang, terutama jangan memanfaatkan barang yang digadaikan. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Meskipun dengan kerelaan kedua belah pihak, maka semuanya jatuh pada praktek riba. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat dan pencerahan untuk kita semuanya. Jazakallahu khairan. Berjumpa kembali di podcast syariah yang akan datang dengan tema muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.